Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini nama saya Bramastro Wicaksono, kelas 2 FPL 1, dan 5, dan saya berspesifikasi Putrama. Di sini saya akan mengenal, pastinya sebelum itu Anda semua sudah tahu apa Linux itu, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan besar Linux. Seperti ini. Ini tampilan awal Linux secara besar seperti ini. Ini akun saya, bro. Di place ini folder kita menyimpan ada komputer, download, video, dan lain-lain. Di application ada episode, game, grafik, internet, office, sound, tool, dan Unix besar. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya membahas tentang prompt. Prompt tempatnya di aksesoris di terminal atau prompt. Biasanya kalau di Windows namanya Windows Console atau CMD. Jadi di sini kita lebih bebas lagi berkreasi untuk membuka folder, membuka sebuah file, dan lainnya. Kita buka Drama. Di sini merupakan nama user kita. Saya Bramastro Drama. Anda terserah mau bikin Dika, mau bikin terserah Anda. Dan EDPL ini merupakan nama komputer kita. Ini tanda ini merupakan menandakan bahwa directory kita sedang aktif. Sepertinya contohnya kita buka di dokumen Drama, maka dia akan masuk ke dalam folder di flash yang bernama dokumen, dan yang di dalam dokumen ada yang bernama Brahma. Di sini kita coba ls list. Nah, ini nama-nama file yang ada di folder dokumen, dan di dalamnya ada folder Brahma. Oke, ini sedikit tentang prompt. Jadi prompt itu sebenarnya kita di sini dituntut untuk bebas, untuk free, untuk melakukan apa saja di prompt bisa. Dan kita lebih bebas lagi daripada di Windows. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang absolute path dan relative path. Absolute path adalah, sebelum membahas absolute path artinya jalur atau jalan. Sedangkan absolute path adalah jalur yang dimana itu harus lengkap urutannya dan menggunakan root atau slash. Kita contohkan seperti ini. Application, storage, saya terlalu dulu. Nah, yang pertama, saya ini sudah aktif di nama user saya Brahma. Jadi saya tinggal di dokumen slash Brahma. Jadi harus urut seperti ini, oke? Seperti urut di dokumen Brahma. Ini tinggal kita tekan enter, yes, maka dia masuk. Ketika kita ingin membuka sebuah file, maka kita tinggal klik. Nah, maka seperti ini. Jadi saya akan membuka file yang bernama jar.com. Yang terakhir jar.com seperti ini. Maka file di sini saya sudah buat. Dan nah, ini file yang bernama jar.com. Kesimpulan dari absolute path sendiri yaitu dimana kita memasukkan langkah-langkah harus urut seperti ini. Seperti ini, kita harus urut memasukkan langkah-langkah. Jadi kita harus menggunakan tanda slash. Ya, itu yang menggunakan absolute path. Sedangkan yang relative path yaitu dimana kita bisa masuk tanpa kita berurutan, dan kita tidak perlu menggunakan slash. Ini dari directory kita masukkan lagi dengan cd Drama. Seperti ini munculnya. Kita
Sebenarnya yang perbedaannya dari absolut dan relatif adalah di mana ketika kita memasukkan direktori yang selanjutnya akan kita buka, yang absolut path menggunakan tanda slash, sedangkan di sini kita tanpa menggunakan tanda slash atau tanda root. Jadi kita mungkin bisa dikatakan lebih lama, tapi menurut saya dua-duanya lebih mudah semuanya. Mungkin itu perbedaan dari absolut dan relatif. Pengenalan dasar yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang perintah-perintah dasar yang ada di prompt. Oke. Perintah-perintah dasar yang ada di prompt adalah format penulisannya adalah, saya buka format tulisannya seperti ini: string, ls, min a, boom, Brahma. String ini menandakan prompt, ls ini menandakan sebuah perintah, min a ini merupakan option, dan home Brahma adalah path atau argumen atau nanti yang directory yang bakal kita buka. Jadi kenapa di depan sini harus ada tanda slash? Karena dimana ketika kita ingin memasukkan dengan menggunakan option, maka sebelum tanda option perintah option tersebut, kita harus mengikut sertakan tanda dash supaya opsional. Seperti ini, string, ini perintah, ini option. Saya ulangi lagi, ini path dan argumen. Path adalah nanti directory yang akan kita buka. Jadi seperti ini. Saya coba string, ls, min a, nah, maka dia akan muncul semua file, tapi bedanya di sini ada titik-titik merupakan dokumen Brahma, dan ini nama-nama filenya akan keluar. Di penulisan dasar ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tanpa argumen. Ini tanpa argumen, jadi kita tanpa menggunakan ini, tanpa argumen. Yang kedua, jadi tanpa argumen seperti ini saja, saya contohkan biar tidak mudah, nanti tinggal klik. Oke, ini tanpa argumen. Namun jika kita menggunakan ini tanpa argumen, dan ketika kita menggunakan argumen berupa option, maka yang kita tambahkan adalah ls min l, maka dia akan muncul seperti ini. Rupanya lebih beda lagi. Sebenarnya sama, tapi di sini kayak lebih dijelaskan lagi. Oke. Yang ketiga yaitu menggunakan argumen berupa path. Jadi seperti ini. ls find nah, jadi seperti ini, maka dia akan muncul list dari daftar dokumen yang ada foto dokumen, yaitu Brahma. Coba kalau di sini saya tambahkan lagi di dokumen, dibuat satu folder lagi, create new folder yang bernama komputer. Maka ketika saya buka ls dokumen, maka dia akan muncul dua folder, yaitu Brahma dan jaringan komputer sesuai yang ada di sini. Oke. Yang ketiga yaitu
argumen yang menggunakan option dan path. Jadi kita menggabungkan antara yang menggunakan option, yang string -l, dan yang menggabungkan dengan menggunakan path. Jadi nanti seperti ini, kita sampaikan juga ls dokumen, maka dia akan seperti ini. Ditanyakan lagi. Jadi kita menggabungkan antara option dan path. Oke, ini tadi merupakan penulisan dasar dari form itu sendiri. Di penulisan dasar, kita di sini dituntut untuk yang pertama kita memperhatikan huruf. Jadi case sensitive case. Jadi kalau misalkan kita masukkan di dokumen ya, di sini dokumen D-nya besar, tapi ketika kita masukkan D-nya kecil, maka dia tidak ingin membuka. Namun ketika kita memasukkan dengan dokumen dengan huruf D yang besar, maka dia akan terbuka seperti ini. Jadi itu case sensitive. Yang kedua itu ejaannya harus benar. Jadi kalau misalkan kita P Brahma double A, dia tidak ingin buka karena ejaannya salah. Yang benar itu Brahma, dia maka ingin membuka. Yang ketiga yaitu penulisan tanda-tandanya juga harus benar. Jadi misalkan saya ulangi lagi. Maka dia tidak ingin membuka. Maka dari itu penulisannya harus benar. Penulisan tanda-tandanya juga harus benar. Jadi yang benar seperti ini. Tanpa menggunakan tanda slide atau maka dia ingin membuka seperti ini. Oke, itu pengenalan dasar yang ketiga saya, dan ini merupakan pengenalan dasar yang terakhir. Pastinya ketika kita membuat file dan ketika kita sudah memasukkannya seperti ini. Oke, saya ingin membuat file dengan cara nano tugas Jakom 2. Pertama. Debian sosialis. Terserah sih namanya. Saya akan masuk ke sini. Oke. Di sini saya ingin membuat file. Nanti saya ketikkan halo. Ini tugas Jakom lu. Ketika saya berpikiran, wah saya tidak jadi menyimpan, saya tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl Z, maka dia akan menghapus folder yang bernama nano Jakom Debian, ya kan, seperti ini. Jadi kita tidak, justru perintahnya lebih beda. Biasanya ketika kita di Windows kita menggunakan del, kemudian Ctrl Alt del, tapi di sini kita tinggal menggunakan perintah seperti Ctrl Z dan Ctrl C. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat tentang pengenalan dasar tentang Linux and Debian ini. Apabila ada salah kata ataupun saya salah ucap, saya mohon maaf. Di sini saya juga sama-sama belajar, jadi semoga bermanfaat yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.